Shalom dan selamat malam, salam sehat Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat dalam menjalani hidup dan kehidupan anugerah Tuhan. Kita bersyukur malam ini kembali kita bersama-sama berjumpa dalam persekutuan sehati dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan, malam ini kita menaikkan pujian, doa, dan memohon tuntunan melalui firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian syukur kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kebenaran firman Tuhan malam ini yang akan kita baca, kita dengar, dan kita renungkan diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk persekutuan pada malam hari ini. Kembali kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di dalam Tuhan, mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon ya tuntunan dari penyertaan-Mu ya Roh Kudus di dalam memahami akan kebenaran firman-Mu ini. Mari Tuhan, Engkau menyampaikan kepada kami apa isi hati Tuhan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam memberitakan firman-Mu, dan ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami, dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat malam. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 6. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu dalam nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesali orang yang disukainya sebagai anak. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Mata yang tertuju kepada Yesus. Tema renungan kita pada malam hari ini. Mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjalani hidup dan kehidupan kita setiap hari dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai rencana, dengan berbagai usaha dan kerja kita. Satu hal yang tentunya penting kita miliki adalah bagaimana kita fokus terhadap apa yang kita jalani, apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan tentunya untuk fokus kepada hal-hal tersebut tidak mudah. Karena ada hal-hal yang juga terkadang membuat kita menjadi bimbang, membuat kita menjadi ragu. Apakah rencana saya ini dapat terlaksana dengan baik? Apakah pekerjaan dan tanggung jawab saya ini dapat saya lakukan dengan baik? Tentu banyak pertimbangan-pertimbangan yang pada akhirnya terkadang membuat kita ragu, membuat kita tidak fokus dengan pekerjaan, dengan usaha, dan dengan rencana-rencana kita, yang pada akhirnya menjadi kacau. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menarik kalau pada malam hari ini, penulis Ibrani, melalui firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1-6, menggarisbawahi satu pernyataan, bagaimana kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada beban yang dikatakan dalam ayat 1 pembacaan kita tadi. Bahkan ada dosa. Dua hal ini tentunya membuat kita tidak fokus dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Beban itu adalah pergumulan, adalah masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan mungkin hal-hal yang menarik perhatian kita, yang mengganggu kita, sehingga kita tidak mampu untuk dapat mengambil sebuah keputusan. Dan dosa, tentu kita ketahui, adalah hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tidak ada relasi yang intens dengan Tuhan. Ada jarak di antara kita dengan Tuhan. Dua hal ini oleh penulis Ibrani
dalam pembacaan kita malam ini mengajak kita bahwa hanya dengan fokus kepada Kristus, kepada Tuhan, maka tentunya hal-hal yang sedemikian tidak akan mengganggu kita. Karena apa? Karena tentunya dengan kasih Tuhan Yesus akan menjadi sebuah spirit, semangat yang baru bagi kita untuk dapat tetap menjalani kehidupan ini dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Penulis Ibrani menyadari hidup ini perlombaan dan memang kita harus mengambil bagian dalam perlombaan itu. Tapi perlombaan apa yang dimaksud di sini? Tentunya perlombaan dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berlomba untuk menyatakan yang terbaik dalam pelayanan-pelayanan kita. Mari kita berlomba untuk menyatakan hal yang positif di tengah-tengah persekutuan kita. Dan hanya bisa terjadi, ini bisa terjadi jikalau kita betul-betul fokus kepada Tuhan yang akan memimpin kita kepada kebenaran yang sejati dalam hidup dan kehidupan kita. Ada pengalaman dalam perjanjian lama, yakni ketika Yosua menggantikan Musa. Apa kata firman Tuhan kepada Yosua? Yosua diminta untuk tetap fokus kepada Tuhan. Jangan menoleh ke kiri atau ke kanan. Memperkatakan, merenungkan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan Yosua dan apa kehendak Tuhan bagi bangsa yang dipimpin oleh Yosua. Dan ternyata luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari pengalaman kepemimpinan Yosua, boleh dikatakan bahwa ia berhasil memimpin bangsa ini memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bahkan dalam akhir pelayanan daripada Yosua, ia menyatakan sebuah komitmen iman untuk tetap percaya. Ia dan seisi rumahnya, ia dan keluarganya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain bahwa hanya dengan fokus kepada Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, maka kita akan mengalami keberhasilan-keberhasilan. Memang ada beban, memang ada hal yang merintangi dalam perjalanan-perjalanan kehidupan kita. Namun satu yang pasti bahwa ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, maka itu berarti bahwa kekuatan, hikmat yang dianugerahkan Tuhan memampukan kita untuk dapat menghadapi rintangan itu, untuk menghadapi hal-hal yang menghalangi dalam perjalanan kehidupan kita, dalam usaha dan kerja kita, dan kita pasti berhasil. Dalam perjanjian baru, dalam Injil Lukas, pasal 9, dikatakan bahwa bagaimana ketika seorang membajak, janganlah ia menoleh ke belakang. Tentu kita menyadari, ketika orang membajak sawah dan ia menoleh ke belakang, maka sawah yang dibajaknya itu tidak akan tertata rapi, tidak akan baik, tidak menghasilkan hal yang baik dari apa yang dikelolanya. Ini mengajarkan kepada kita sekali lagi tentang betapa pentingnya untuk tetap fokus dalam kehidupan ini, yakni dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, poin penting atau pertanyaan kita renungkan, adakah hal-hal yang menjadi beban selama ini dalam kehidupan kita? Adakah dosa yang mungkin selama ini masih menekan kita? Sesuatu yang mungkin selama ini masih menjadi pemikiran-pemikiran kita. Sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu dalam kehidupan kita dan sampai saat ini seakan-akan memenjarakan kita dan membuat kita tidak berdaya. Nasihat penulis Ibrani kembali mengatakan kepada kita, fokuslah kepada Kristus. Kasih Tuhan memampukan kita untuk dapat menanggalkan beban itu. Kasih Tuhan memampukan kita untuk menyadari dan meyakini bahwa dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan. Semuanya telah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Dan Ia menuntun kita di dalam Roh Kudus, menghibur dan menguatkan kita untuk senantiasa menghadirkan, menyatakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mau, saudara-saudaraku yang kekasih, dua hal ini, beban dan dosa, menghalangi, merintangi kita dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan,
dan percayalah ia bertindak untuk menolong dan membebaskan kita. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi namanya. Rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Mari kita menaikkan doa syukur kita malam ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur firman-Mu telah menuntun dan memperlengkapi kami. Ya Roh Kudus, kami mohon Engkau menguatkan kami. Banyak hal dalam hidup ini yang mengganggu kami, merintangi kami. Untuk tidak fokus kepada Tuhan. Sehingga membuat kami ragu, membuat kami bimbang, membuat kami takut dan tidak berdaya untuk menghadapi beban dan dosa-dosa kami. Firman-Mu telah memberikan kekuatan bagi kami untuk menyadari serta meyakini bahwa hanya dengan fokus kepada Engkau ya Tuhan Yesus, maka Engkau akan memimpin kami, menuntun dan memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup dan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, berkati kami semua dalam hidup dan kehidupan yang kami jalani setiap hari. Ada harapan kami, ada kerinduan kami, bahkan ada pergumulan-pergumulan kami. Kami percaya
bahwa Tuhan hanya Engkaulah sumber pertolongan kami. Berkati kami semua anak-anak-Mu dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan keluarga kami. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus kasihani. Jamahan-Mu Tuhan, pemulihan-Mu adalah hal yang dirindukan oleh saudara-saudara kami ini. Kami percaya Engkau pasti menyatakannya bagi mereka. Berkati pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Kiranya kehadiran kami dalam satu persekutuan, pelayanan kami dan kesaksian kami adalah sungguh-sungguh demi pembangunan tubuh Kristus dalam jemaat Tuhan di mana kami berada. Kami terus berdoa juga untuk orang tua kami para lansia. Berkati mereka dalam menjalani usia-usia indah kehidupan setiap hari. Anugerahkan semangat, anugerahkan kekuatan dan kesehatan. Dan jikalau malam ini Tuhan kami akan beristirahat, kami mohon pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan kita sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan setiap hari. Meyakini penyertaan Tuhan yang tak berkesudahan bagi kita semua di dalam Roh Kudus. Salam sehat bagi kita semua. Shalom dan Bongimelo.